Oke, balik lagi sama gue Dani Motoarsi. Ya, sudah lama ya kita tidak mereview motor. Sekarang gue dapat unit Vario 160 yang 2022 ya. Ini warnanya yang putih doff. Tapi kalau gue ngelihatnya ini kayak white satin gitu. Oke, ini pertama kalinya gue eh, ngelihat motor ini secara detail. Yang depan menggunakan ban apa ini? Oh, bannya masih ban federal dengan ukurannya 100 per 80. Ini suara agak gelap ya. Untuk warna peleknya ini warnanya bronze gitu, kayak agak kecoklatan, agak warna-warna apa ya? Warna-warna ya motor lewat. Terus lampunya kalau misalnya dilihat-lihat ya, ini agak-agak mirip sama kompetitornya, Aerox. Di bagian stang kita bisa lihat di sini ada engine apa sih ini? Idling stop system, ada starter. Terus ini lampu dekat, lampu jauh, klakson, lampu sen, itu doang. Terus di bagian speedometer ini sudah menggunakan negatif display ya seperti PCX dan Vario yang sebelumnya. Ini yang versi ABS, jadi ada pelampu ABS ini. Ini ada trip A, trip B, AVG juga ada. Ini 42,2 km per liter ya, termasuk irit. Terus ada indikator aki juga. Udah sama total trip, total odo ya. Terus ini ada speedometernya di sini. Terus ini apa nih? Coba kita nyalain ya. Nggak bisa pakai rem belakang. Nggak bisa pakai rem depan aja. Ntar. Wah. Anjir, getar amat ya. Getarannya cukup terasa, tapi ya masih bisa dibilang oke lah. Ternyata yang di bawah ini adalah real time consumption. Jadi konsumsi bahan bakar secara real time ya. Oke, kita geser ke bawah. Di sini ada glove box yang terbuka, cukup dalam, bisa masuk botol 500 ml lah kurang lebih. Terus ini juga ada glove box lagi. Ini cara bukanya gimana? Cara bukanya tekan depan aja, oh ya, mirip kayak gini. Tapi ini bukanya nggak terlalu lebar ya, bukanya kecil banget. Terus di situ ada power outlet. Ini USB bukan sih? Iya, ini USB. Ada USB power outlet di bawah, di dalamnya. Jadi bisa ngecas HP juga, biar kekinian lah ya. Terus bentuk spionnya ini mirip kayak PCX, mirip banget. Terus ini udah mengandung rem cakram ya belakangnya. Terus sama pemiliknya ini udah dikasih apa ini dari sananya mungkin aksesoris tambahan nih bawahnya. Bentuk knalpotnya sama seperti PCX 160 kalau nggak salah. Cuman di sini agak kayak kosong aja gitu, nggak ada shocknya. Ya, jadi Vario 160 ini shocknya masih single area sebelah kiri. Belum dibikin monoshock atau lagi dua shock, nggak. Jadi masih ya seperti Vario sebelumnya. Untuk bagian lampu semnya di sini gue suka nih. Cuman agak riskan patah aja. Lampu belakangnya kayak gini. Gue lebih suka lampu belakang ini daripada Vario yang versi sebelumnya. Yang ini lebih bagus sih kalau menurut gue ya. Oke, coba kita lihat bawah joknya. Oh ya, BTW joknya seperti biasa ya, ini agak keras. Oke, ini udah di posisi seat. Enggak, sorry. Nah. Wah. Lumayan gede juga bagasinya, ini 20 literan. Terus ini ada kunci cadangan di bawah sini. Bukan. Ini kunci mobil anjir. Ada remote mobil. Terus ini buat ngisi air radiator di sini dikasihnya. Terus tangkinya kita lihat. Ini bensinnya pakai apa nih? Pertamax kayaknya. Bensinnya 5 literan. Ya, nggak segede PCX sih bawahnya ya, karena ini tangkinya masih belakang. Nah, untuk bentuk behelnya atau rear gripnya ini lebih besar dari yang sebelumnya dan kelihatan lebih apa ya? Kalau gue ngeliatnya jadi lebih keker aja sih, karena ini dari tengah sini sampai belakang sini ini panjang banget, ada 2 jengkal lebih. Tadi kan kita udah bahas bentuk lampunya, sekarang kita lihat gimana lampunya kalau nyala. Nah, ini lampu, ini lampu dekatnya di tengah ternyata ya. Lampu jauhnya sekarang pindah ke luar. Tadi gue kira yang tengah ini masih lampu jauh. Terus ini ada lampu alih sebelah sini. Ini juga, ini karena siang jadi nggak begitu kelihatan ya. Itu belum nyala. Oh, ini belum nyala. Oh, yang ini yang nyala.
Oh, oke. Nggak ada bedanya? Memang udah nyala? Udah nyala ya, kok? Udah nyala. Sorry. Ya, jadi ini ketika kontak on, lampu dekat, lampu jauh bisa nyala, sama lampu lampu alisnya ini, DRL ini. Terus lampu sen kayaknya udah LED. Udah LED yang depan, yang belakang juga of course udah LED. Terus lampu remnya udah LED juga, dan gue jujur lebih suka bentuk yang ini daripada sebelumnya. Cuman nggak tahu kenapa ya, ini kok kalau idle tuh geter banget motornya. Cuman kalau dibawa kayaknya enggak. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, sebelum semakin sore dan takut hujan, kita langsung tes ride motornya. Nah, ini sekarang gue mau nyoba bisa ngecas apa enggak, beneran bisa ngecas apa enggak. Ya, voltasenya 2,1. Ini kita coba nyalain dulu kontaknya. Cuman emang untuk masuknya agak susah ya, soalnya di situ. Iya, HP gua aja. HP lo aja. Kan yang lobet HP gue, Dit. Enggak apa-apa. Bisa? Bisa, tapi charge-nya charge normal, bukan yang quick charge. Charge normal aja. Ya, oke. Charge normal aja. Tapi ya minimal kalau misalkan kalian jalan jauh, nggak nemu casan, nggak nemu colokan, masih bisa ketolong lah. Iya. Udah, oke, Pak. Oke. Cabut, Pak. Cabut. Oke, siap. Ya, sekarang kita jalan. Gua mau nyoba casannya aja tadi mah. Sama seperti PCX, kalau mau starter agak dalam remnya. Dan tidak bisa rem depan ya. Jadi kalau switch yang sebelah ini mati, nggak bisa nyala. Oke, untuk bantingan suspensinya, ini berhubung masih di komplek orang. Jadi bisa ada polisi tidur. Yang depan berasa lembut. Nah, yang belakang agak stiff. Mungkin ini pengaruh dari jok juga sih kayaknya. Ya, suspensi belakang rasanya lebih keras karena ya mungkin kalau buat boncengan kali ya. Biar kalau boncengan tuh nggak ambles gitu. Tapi kalau untuk yang depan enak sih, gue akuin. Untuk tarikan torsi bawahnya enak juga ternyata. Wah, enak banget nih jalan Solo Iskandar hari Sabtu tidak terlalu macet. Gue nggak akan ngebut-ngebut banget sih naik motor ini ya. Tarikan bawahnya sih enak. Delivery powernya ke roda belakang tuh smooth. Jadi nggak langsung ngejedak gitu, nggak langsung nyentak-nyentak. Halus dulu, tapi lu ngebuka gasnya juga nggak capek gitu. Lu ngebuka gas seperempat aja motornya udah ngacir. Nah, untuk rem depan mungkin karena ABS ya. Jadi kalau misalkan lu pakai rem depan doang itu rasanya agak ngedelosor ya. Kayak rem yang ngelos, padahal itu bukan rem ngelos, tapi karena emang ABS ya, dia nggak ngunci. Anjir, enak juga motor ya. Dan ini ngebantu banget sih nih real time consumptionnya. Kalau misalnya lu ngegasnya segini, lu bisa irit. Kalau ngegas lagi dia bakal berkurang, turun, lihat ya. Ya, jadi tergantung bukaan gas dari tangan lo. Kalau tangan lo makin gak disekolahin ya makin boros. Untuk rem belakang nih pakem banget, apalagi nih nggak ABS ya belakangnya. Jadi ya kalau lo neken banget ya ngunci. Dan jarak mainnya tuh pendek banget di rem belakangnya. Jadi jangan asal bejek ya. Ini beda, nggak kayak rem tromol. Ini sumpah pakem banget men rem belakang men. So, wes. Untuk apa ya, led braking juga oke. Untuk filtering gue nggak ada masalah karena motornya masih cukup ramping, biarpun depannya emang kelihatan gede, tapi untuk ke belakangnya cukup ramping. Kalau yang nanya apakah udah gerdek, belum. Ya semoga sih enggak ya, ini kayaknya nggak ada gerdek juga sih. Tenaganya masih smooth banget, nggak ada gerdak-gerdak. Cuman kalau idle doang rasanya emang geter. Tapi kalau udah jalan sih enggak sih. Dan ini karena menggunakan spion PCX yang dimana tinggi dan lebar, jadi visibilitasnya ke belakang itu bener-bener enak banget. Coba kita agak narik dikit ya. Wow, anjing. Wah, kencang juga nih motor. Tapi jujur nih motor sih dibilang underpower juga enggak ya, dibilang overpower juga enggak. Cukup lah, tenaganya cukup enak. Tenaganya smooth dan tarikan atasnya oke, nice. Dan gua kecepatan 60-50 ini jalannya rata ya, jalan datar ya. Gue cuma buka gas seperempat doang. Serius coy, ini motor bisa irit banget coy, karena lu buka gas dikit aja motornya udah ngacir gitu. Dan mesinnya relax ya, maksudnya nggak teriak, itu relax no. Ini emang nggak ada tachometer kayak di Aerox, RPM gitu.
Tapi dari feeling gua, kalau misalkan lu gasnya seperempat gini, ini antara 5.000-an RPM mungkin, 5.000 sampai 6.000 RPM, dan lu sudah mendapatkan kecepatan hampir 70. 70 deng. Aduh, ini sorry ya, agak goyang nih. Kalau untuk sinar lampu gue nggak tahu sorotnya, karena ya itu harus ditesnya malam, dan gue dapet pinjaman motornya cuman buat siang hari ini doang. Jadi sore nanti udah harus dibalikin lagi. Wah anjir, nih motor enak banget. Wah anjir. Wah anjir. Gila nih, narik 90 coy, kagak berasa. Gila, motornya masih stabil. Damn. Ini mungkin karena pengaruh dari ukuran bannya juga. Ukuran bannya lebih besar dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya, vari yang sebelumnya, gue pernah nyoba juga emang, tapi nggak di vlog ya. Cuman nyoba minjem aja gitu. Rasanya nggak serigit ini. Cuman motor ini kelemahannya satu doang sih, emang joknya itu. Tapi untungnya ini joknya memang lebar ya, cukup lebar. Jadi ya untungnya pantat kalian tersangka dengan baik. Kalau yang berat badan segua 50 kiloan, untuk cruising motor ini enak banget sumpah. Coba buka gas seperempat kayak eco riding ini kayak gini, ya udah enak. Untuk posisi kaki relax banget. Jadi karena ini decknya cukup panjang, deck bawahnya cukup panjang ya. Beda dengan Vario yang sebelumnya itu yang agak pendek deck bawahnya, yang ini agak lebih panjang. Jadi kalau misalkan kalian duduknya agak munduran, ini kaki bisa agak selonjoran. Ya walaupun tidak seselonjor PCX ya, yang bisa benar-benar lurus kaki kalian, tapi at least ini enak lah gitu. Bisa ke belakang kakinya, bisa ke tengah, bisa di depan, ya banyak pilihan lah. Nah ini jalannya agak bergelombang, aduh, sok belakangnya tidak bisa mendukung. Sok belakangnya tidak mendukung untuk jalan-jalan seperti ini ternyata. Apalagi di kecepatan tinggi ya, ternyata berbahaya. Jadi kalau misalkan kalian mau lebih stabil lagi, mungkin diganti ke aftermarket ya, entah itu KTC, Ride It, atau Ohlins mungkin. Yang gua rasakan nih motor-motor sekarang tuh adalah suspensinya selalu belakang dibikin stiff. Mungkin nyaman kalau untuk boncengan, cuman kan kita ada orang yang jarang boncengan, itu nggak enak banget sebenarnya. Ya kayak mungkin segitu aja videonya dari gua. Ya overall motor ini enak. Oke, matiin dulu baru standar. Oh ya, tadi gua lupa nambahin ukuran ban belakangnya, tadi belum dilihat. Ban belakangnya 120/70, ringnya sama 14. Oh jadi ini nggak kayak PCX yang 160 yang ring belakangnya lebih kecil. Ini rata depan belakang 14. Cuman memang bannya dibikin lebih besar. Makanya tadi untuk kestabilan motornya nggak banyak goyang-goyang ya. Walaupun kalau misalnya di jalan yang nggak rata, suspensinya memang tidak begitu stabil. Apalagi ini tidak ada settingan preload atau apapun itu, udah gini aja dari pabrikan. Oke, gue Dani Motorasi undur diri. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Oke, waduh ini wilayah chat nih.